Tes, tes. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua yang saya cintai dan saya banggakan? Semoga kalian semua sehat walafiat untuk mengikuti aktivitas kita pada hari ini. Sebelum dimulai, seperti biasa, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah SWT. Doa dimulai. Selesai. Ya, sebelum kita mulai, kita menyegarkan dulu. Ada yang punya ice breaking mungkin? Ada yang punya ice breaking mungkin? Oh iya, Ibu Hasriani silahkan. Ya, jadi terima kasih atas nama. Jadi ibu-ibu sebelum kita mulai materi, kita ice breaking dulu ya supaya semangat. Jadi petunjuknya seperti ini. Kita akan menyanyi. Jika di dalam nyanyian nanti ada kata pagi, tepuk tangan 1 kali. Jika ada kata siang, tepuk 2 kali. Ya, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Sinkronus pagi. Saya ulang ya. Sinkronus pagi jelang siang. Asinkronus siang tembus pagi. Sinkronus asinkronus dari pagi sampai pagi tak jadi masalah, yang penting badan sehat. Iya. Oke. Aplaus dulu untuk Bu Hasrani. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Salut. Baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi tentang modul ajar, ya, modul ajar. Mungkin teman-teman semua sudah pernah dengar apa itu modul ajar? Sudah pernah dengar sebelumnya modul ajar? Sudah? Sudah. Nah, oke, kita akan lihat bagaimana sih modul ajar itu? Apakah sama dengan yang kita punya pada kurikulum yang lalu? Seperti itu. Tapi sebelum itu kita juga harus menengok dulu ke belakang untuk maju ke depan, ya. Kita tengok ke belakang sebelum kita maju ke modul ajar. Kita sudah membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya dong. Masa sudah lupa? ATP. ATP, bagus Ibu Hasriani. Oke. Ya, jadi kita sudah membahas tentang alur tujuan pembelajaran, ya. Nah, kali ini terkait dengan itu kita akan masuk ke materi modul ajar. Izin saya share screen ya. Ya, Ibu Ella. Bisa dilihat tampilannya? Bisa, Bu. Maaf nih, kok langsung ini sih? Tunggu. Tunggu dulu ya. Belum, kalau saya belum. Oke. Ya. Sudah jelas terlihat? Jelas. Jangan melihat fotonya toh. Judulnya saja. Modul ajar. Ya. Kira-kira bayangan ibu-ibu, teman-teman itu modul ajar itu kira-kira seperti apa? Bayangan tak sebelum kita lihat apa sih itu modul ajar? Kalau saya bayangan Macam lihat. Oh, semacam buku kata Ibu Hasrani. Oke. Kalau Ibu Ella? Seperti
Ya, seperti apa? Dengan Ibu Ella. Ya, silakan Ibu Ella. Seperti Kalau menurut saya RPP modul saya dengar ajar tadi ya. ini, kalau modul ajar ini seperti RPP di sekolah. Oh iya, katanya seperti RPP. Nanti kita lihat ya. Saya modul Yuk ajar kita ini masuk ke dalamnya. Tapi sebelumnya saya minta maaf. iya, Saya minta seperti maaf RPP. karena saya mungkin tidak bisa melihat ibu-ibu. Jadi kalau sementara saya menyampaikan, ada yang ingin dikomentari, silakan saja langsung sebut namanya. Ya Bu ya, ingat mute unmute-nya. Next. Apa aktivitas kita? Aktivitas yang akan kita lakukan adalah yang pertama pengantar, ya tadi sudah dilakukan sebenarnya. Kemudian eksplorasi konsep. Di sini kita akan lihat materinya seperti apa. Kemudian yang ketiga kita akan melakukan kegiatan latihan menyusun modul. Tapi tidak usah tidak tegang ya, karena ini kita lakukan sesederhana mungkin ya. Yang penting kita memahami materi, kita bisa melakukan aksi. Kemudian selanjutnya ada kuis. Ini kuis untuk menguatkan pemahaman kita tentang materi. Kemudian terakhir penutup. Next. Ya, tadi sudah kita lakukan. Ini kita sudah lakukan tadi. Kita pindah saja ke apa yang akan kita bahas di modul ajar ini. Yang pertama tentu konsep modul ajar, ya. Kemudian yang kedua komponen modul ajar. Apa saja sih komponen yang ada pada modul ajar? Yang ketiga prinsip penyusunan modul ajar. Apa sih prinsip-prinsip yang harus diikuti sebelum kita menyusun sebuah modul ajar? Kemudian yang terakhir adalah prosedur penyusunan modul ajar. Bagaimana sih alur-alur dari kita untuk menyusun modul ajar. Next. Nah, konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya, alat atau sarana, media, metode, petunjuk, ya hampir sama ya dengan RPP yang tadi dibilang Ibu Ella. Kemudian modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Nah, kenapa tadi saya tanyakan apa pembelajaran kita sebelumnya? Maka ini kaitannya, ya, yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Ya, jadi profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila? Ada? Apa saja? Iya, silakan. Siapa ya? Dengan Ella, Yap. Berarti mandiri. dengan Ibu Ella. Oh iya, iya. Oke. Mandiri. Apalagi? Kreatif. Kreatif. Bagus. Kreatif, Bernalar kritis. Iya. bernalar kritis, Mantap. Oke. Berarti materi yang lalu itu sudah dikuasai ya. Mantap, keren. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Itu. Lanjut ya. Tolong ditegur kalau saya terlalu cepat. Nah, komponen modul ajar. Kita akan melihat komponen-komponen apa saja yang ada pada modul ajar. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Ya, jadi meskipun ada yang ditetapkan, tetapi guru tetap bisa mengembangkan sesuai kapasitasnya sendiri. Lanjut.
Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen model ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan kreativitas guru, ya. Jadi boleh ditambahkan komponennya. Kita lihat seperti apa sih komponennya. Nah, ini dia. Jelas kelihatan ini, jelas tampak. Jelas Ibu-ibu, tampak di layar Ibu-ibu? Jelas, Bu. Jelas. Jangan sampai saya sendiri dong yang bicara. Masih aktif tidak sih? Oke, komponen modul Jelas, ajar. Ibu. Ini ada 3 bagian ya. Yang pertama ada informasi umum. Nanti akan kita lihat satu-satu ada apa di informasi umum. Yang kedua komponen inti. Yang ketiga lampiran. Jadi ada 3 komponen. Ada informasi umum, ada komponen inti, ada lampiran. Ya. Kita lihat. Iya, ini dia. Yang pertama ada identitas modul di informasi umum. Ya. Nah, di sini ada apa? Ada nama penyusun, ada institusinya, ada tahun disusunnya, modul ajar. Ya. Kemudian jenjang sekolahnya, apakah SD, SMP, atau SMA. Kemudian kelasnya, alokasi waktu, ya. Jadi penentuan alokasi waktu itu disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada di unit kerja masing-masing. Next. Ini agak lama ya, jadi agak banyak sih ini. Kemudian selanjutnya apa yang ada di informasi umum adalah kompetensi awal. Ya, apa itu kompetensi awal? Kompetensi awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Jadi ini seperti pengetahuan awal ya, pengetahuan awal siswa sebelum masuk ke pengetahuan yang baru seperti itu. Sama kalau di di perangkat pembelajaran yang lalu ini biasanya di RPP biasanya ada kan di pembelajaran lalu itu di komponen apa itu? Contohnya apa ini kompetensi awal? Apa kata lainnya? Halo? Apakah kalian masih ada? Kalau melihat ini kompetensi awal itu pada kurikulum yang lalu itu seperti apa ya? Dengan Ibu Ella, Ibu. Iya. Iya. Kalau di RPP kompetensi awal ini kalau di RPP itu saya rasa mirip dengan eksepsi di kegiatan pendahuluan. Oh iya, pendahuluan ya. Sebelum masuk ke inti ya. Ini kan informasi umum, ya di awal ya sebelum kita masuk ke kompetensi inti. Oke, terima kasih Ibu Ella. Lanjut. Profil pelajar Pancasila. Nah, di informasi umum tercermin juga profil pelajar Pancasila yang tentunya dikaitkan dengan materi yang akan kita buatkan modul ajarnya. Ya. Next. Selanjutnya sarana dan prasarana. Kita juga mencantumkan atau memasukkan sarana apa saja yang kita gunakan, fasilitas apa saja, materi apa saja, dan bahan apa saja yang kita butuhkan pada mata pelajaran yang akan kita buatkan modul ajar. Ini masuk di informasi umum. Nah, lengkap ya sampai sarana prasarana ini. Lanjut. Masih di informasi umum ada target peserta didik ya. Jadi target peserta didik itu ada peserta didik reguler atau tipikal ya peserta umum ya, tidak ada kesulitan.
tidak ada kebutuhan khusus seperti itu. Kemudian yang kedua ada peserta didik dengan kesulitan belajar, ya. Jadi yang ketiga kemudian ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Ya, ini mungkin yang akselerasi seperti itu. Jadi mungkin nanti ketika menyusun, ketika kita menulis target peserta didik, kita pilih saja ini apakah reguler, apakah yang kedua atau yang dengan pencapaian tinggi. Seperti itu ya, Pak, Bu. Selanjutnya, model pembelajaran. Ya, mungkin di sini lebih tepatnya moda pembelajaran. Apakah kita masih belajar online atau sudah bertatap muka? Itu ditulis di informasi umum ini. Tapi kita masih online ya? Masih online ya? Online atau sudah tatap muka? Online. Iya. Sudah tatap Oh, muka. ada yang tatap muka, ada yang online. Ya. Boleh lanjut? Boleh lanjut atau masih di sini? Lanjut, Ya, Bu. lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Lanjut, Bu. Mohon di apa namanya? Ya, karena waktu juga ya. Selanjutnya pemahaman bermakna. Oh, kita masuk ke komponen inti. Maaf. Yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal penting dari pembelajaran yang tujuan pembelajaran ini berasal dari apa tadi yang sudah dipelajari, alur tujuan pembelajaran, ya. Jadi di situ kita mengambil tujuan pembelajaran. Tentu ketika menyusun RPP, ibu-ibu semua sudah jago menentukan tujuan pembelajaran, ya, seperti itu. Jadi poin pertama di komponen inti adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini ada contohnya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Berarti ini pemahaman bermaknanya mungkin materinya di sini adalah organisasi, biasanya di PPKN ini ya. Next. Yang ketiga di komponen inti ada pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pancingan, ya, pancingan menggali motivasi, menggali kompetensi dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran seperti itu. Dan ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Ya, jadi saya rasa ini tidak menjadi masalah bagi ibu sekalian karena kegiatan pembelajaran ini ada di RPP, ya. Jadi nanti bisa disesuaikan saja RPP yang lalu itu dengan materi yang akan kita buatkan modul ajarnya seperti itu. Selanjutnya ada asesmen, ya. Asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kalau dulu asesmen itu sama dengan penilaian, ya. Memang dia penilaian. Jadi ada beberapa jenis asesmen. Asesmen ini nanti akan kita gali lebih lanjut pada materi selanjutnya, ya. Asesmen sebelum pembelajaran, asesmen selama proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya di bagian komponen inti selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi ibu-ibu. Pengayaan tentu kegiatan yang dilakukan pada peserta didik dengan capaian yang sudah maksimal. Kemudian sementara remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan khusus, ya. Artinya mereka masih jauh di bawah target yang kita harapkan seperti itu. Kemudian selanjutnya komponen modul ajar yang ketiga yaitu lampiran. Yang pertama di lampiran ada lembar kerja peserta didik. Jadi ibu bisa melampirkan lembar kerjanya di komponen lampiran.
Ya, jadi lembar kerja tentu disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Selanjutnya di bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini juga dilampirkan di komponen ketiga. Ya. Jadi bisa saja bahan bacaan itu bisa kita searching di Google, bisa saja yang berkaitan dengan materi yang akan kita buatkan modulnya. Sampai di sini? Atau saya selesaikan dulu? Sampai di sini ada yang kurang jelas? Lanjut, Bu. Oke. Glosarium, ya. Glosarium itu merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Sejenis kamus kecil, ya, kamus mini di dalam lampiran. Wah, hebat ini. Ternyata di dalam modul ajar kita itu ada glosarium. Ada kata-kata yang kira-kira baru bagi siswa, itu bisa ditulis di lampiran, di glosarium, kemudian dicari artinya. Ya, selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Ya, jadi referensi yang dimaksud adalah sumber belajar. Nah, jadi ditulis dari mana kita dapat materi atau referensi yang kita masukkan di dalam modul. Selanjutnya, prinsip penyusunan modul ajar. Ya. Jadi ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar yang kita buat. Apa saja itu? Yang pertama, esensial. Ya. Apa maksudnya? Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Artinya apa ya? Nilainya utama, esensial, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya menarik, bermakna menantang. Nah, ini menarik, ya. Menarik berarti menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, dan pembelajarannya bermakna. Jadi modul ajar yang kita ini diharapkan pembelajaran yang kita masukkan di dalam modul ajar itu bermakna dan menantang bagi siswa. Selanjutnya, relevan dan kontekstual. Relevan dan kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi ya, modul ajar itu harus yang relevan, ya, yang sejalan dengan kondisi siswa, seperti itu. Selanjutnya, berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, itu maksudnya berkesinambungan, berlanjut terus sesuai dengan fasenya. Jadi perlu betul-betul ketelitian dalam menyusun sebuah modul ajar. Kemudian selanjutnya, nah, prosedur penyusunan modul ajar. Apa saja sih alur-alur yang kita perlu lakukan untuk menyusun modul ajar? Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Ya, jadi sebelum kita menyusun modul ajar, kita butuh mengetahui kondisi peserta didik, bagaimana apa yang dibutuhkan, bagaimana latar belakangnya, serta bagaimana kesiapan sekolah dalam yang bisa digunakan untuk membelajarkan murid. Nah, kemudian bisa juga digali kemampuan dan kreativitas guru. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dibahas di pertemuan awal tentang profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ada berapa lagi profil pelajar Pancasila, Ibu-ibu? 6, Bu. Ada 6, iya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, ini Ibu serta siapa berakhlak ya? mulia. Oh, Ibu siapa?
Ibu Hasriani, Ibu Bu. Hasriani. Bagus. Yang kedua, Mandiri, mandiri. Kemudian, bernalar kritis, ya, masih Ibu Hasriani. Yang lain? Selanjutnya, Kebinekaan global. kebinekaan global. Selanjutnya, baru 4 loh. Gotong royong. Gotong royong. Kemudian, kreatif. Oke, aplaus dulu untuk kita deh. Terima kasih. Lanjut. Prosedur yang selanjutnya setelah analisis kebutuhan, kemudian menentukan profil pelajar Pancasila, kemudian kita tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Ya, jadi guru dapat memilih ATP hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang ada. Jadi terserah kreativitas guru ya di sini. Selanjutnya, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Ya, jadi setelah diikuti alur itu, kemudian ini kita akan menyusun. Ya, jadi selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kira-kira di komponen-komponen tadi itu ada enggak yang kira-kira ingin Bapak Ibu tambahkan? Ada enggak? Setelah melihat tadi komponen informasi awal umum, iya, silahkan Ibu siapa? Ibu Ela ya? Bu Ela. Iya, kira-kira komponen apa? Mungkin bisa ditambahkan dengan capaian pembelajaran. Oh iya, capaian pembelajaran tidak ada di situ ya di komponen itu. Langsung tujuan pembelajaran ya betul. Bisa karena kita sebelum apa namanya sebelum ketujuan kan yang didasari adalah CP ya. Oke, mantap Bu Ela. Oke, masih ada lagi mungkin Ibu yang lain? Ada kira-kira yang ingin ditambahkan lagi selain capaian? Oke, ya nantilah di apa namanya di aksi nyatanya nanti sesuai dengan kreativitas ibu-ibu semua. Lanjut. Nah, setelah kita melalui alur-alur tadi, maka kita akan melaksanakan pembelajaran berdasarkan modul yang telah kita susun. Selanjutnya, nah, yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan sambil kita berdiskusi, ya karena apa ya, saya bukan manusia yang sempurna, tentu ada kekurangan. Mari kita saling share saja. Ya. Ada atau kita lanjut? Ada atau kita lanjut mengerjakan tugasnya? Ada tugasnya, ada latihan ya. Lanjut atau saja, ada? Bu. Iya. Oke. Nah kita akan melakukan latihan ya. Kita akan latihan menyusun modul. Jadi pertama tentu kita tentukan mata pelajaran apa, kemudian fasenya, CP-nya, dan elemen yang akan dibuat. Jadi modul yang akan dibuat itu kita tentukan dulu mata pelajarannya. Kemudian karena tadi ada berapa komponen tadi? Ada berapa komponen modul? Ada 3 ya. Jadi ada 3. Iya, oke. Karena kalian juga bertiga, jadi setiap peserta mungkin bisa melengkapi 1 komponen ya. Jadi ada informasi awal, ada kompetensi inti, dan ada lampiran. Jadi setiap orang
satu-satu. Jadi tinggal diatur siapa yang mau isi informasi umumnya, siapa yang mau kompetensi inti dan lampiran. Tapi sebelumnya ditentukan dulu mata pelajarannya apa, fase apa, capaian pembelajarannya apa, dan elemennya apa, gitu. Oke? Setelah kalian susun, nanti susun lagi ketiga komponen itu menjadi satu modul. Tidak perlu sampai sempurna ya, yang penting sudah ada di setiap komponen. Mungkin saya bisa beri waktu 5 menit mungkin ya. Atau kita tentukan dulu mata pelajarannya apa. Mata pelajarannya apa yang dipilih? Kita tentukan dulu, Bu, pelajarannya. Oh iya, iya. Ya, sepakat. Oke. Mata pelajaran apa yang dipilih? Bahasa Indonesia. Kenapa, Bella? Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia bisa, Bu. Bahasa Indonesia bagaimana? Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju. Bahasa Indonesia. Oke. Mata pelajarannya oke. Fasenya? Masing-masing kan kelas 4 ya? Ya. Lalu silakan dicari elemen apa yang ingin dibahas. Fase elemen membaca dan Elemen Mirsa. membaca. Bagaimana? Ya. Bagaimana Ibu Hasrani? Ibu Jumarni? Siap, siap. Oke. Silakan ditentukan siapa yang informasi awalnya, siapa yang kompetensi intinya, dan siapa yang lampiran. Sebenarnya sih tidak adil, tapi ya apa boleh buat, kompetensi itu kan banyak, kompetensi intinya kan banyak. Tapi siapa yang bersedia ya silakan. Saya tidak mau menunjuk. Silakan, Ibu Hasriani pilih yang mana? Saya informasi umum, Bu. Oh, Ibu Ella ini keduluan. Ibu Ella informasi umum, kemudian? Saya nanti sisanya deh. Oh iya, Ibu Jumarni silakan memilih antara lampiran dan kompetensi inti. Baik, mantap, keren. Jadi Ibu Hasriani dapat lampiran. Oke, Siap. silakan saya beri waktu 5 menit mungkin ya untuk menyusun draftnya. Tidak usah terlalu sempurna, yang penting Ibu sudah bisa menentukan bahwa oh di sini ini ya, ini isinya di kompetensi inti, tujuannya ini ya. Atau kalau perlu tujuan pembelajarannya kita tulis saja, diambil dari alur tujuan pembelajaran, bisa seperti itu mungkin ya. Tapi kalau dikembangkan lebih bagus lagi. Ya, silakan. Jaringan untuk masalah ini. Oh, guys ya.
Sudah? Sudah 5 menit belum? Saya terlalu cepat ya. Sudah, Ibu Ella Sebentar sudah? lagi, Bu. 1 menit lagi, Bu. Oh iya iya. Oke, saya yang 1 terlalu menit cepat lagi, nih. Bu. Sudah ya? Nggak perlu inilah. Yang penting sudah dipahami umumnya, secara umumnya. Oke, bisa mungkin kita mulai dari informasi umum. Baik, terima kasih. Setelah melihat komponen yang ada di dalam layar, saya menyusun informasi umum sebagai berikut. Yang pertama, yaitu identitas sekolah. Saya lisan saja, Ibu. Halo. Yap, saya mendengarkan. Yang pertama itu satuan pendidikan dari UPT SD, nama sekolah disebutkan. Kemudian kelas, karena kita kelas 4, maka kita memilih kelas 4. Kemudian alokasi waktu, kami merencanakan 3 jam pelajaran. Kemudian yang berikutnya ada kompetensi awal, yaitu siswa sudah mengetahui apa yang dimaksud puisi. Kemudian berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini kami memilih profil yaitu diri, kreatif, dan gotong royong. Kemudian sarana dan prasarana yang dipergunakan yaitu yang pertama adalah laptop, kemudian yang kedua LCD, kemudian yang ketiga PPT atau PowerPoint tentang materi yang akan diberikan kepada siswa, kemudian buku referensi yang digunakan, dan yang terakhir adalah LKS. Kemudian target pendidik ditargetkan yang menggunakan ini adalah siswa reguler atau umum berkisar 20 sampai 24 siswa. Kemudian moda pembelajaran yaitu luring atau tatap muka. Terima kasih, Ibu. Iya. Terima kasih Bu Ella. Wah, komplit ini. Aplaus dulu untuk Bu Ella deh. Ya, itu gambaran awal di informasi awal. Tadi saya dengar-dengar ada capaian pembelajaran. Iya, ada capaian pembelajaran. Itu ditambahkan di komponen informasi awal. Ya. Bagaimana Ibu Hasrani dan Ibu Dimarni?
Oke, bisa melanjutkan? Bisa melanjutkan? Iya, silakan Ibu Jumarni. Ya. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba membuat atau ini tentang komponen. Ya, mohon maaf dulu Ibu, inti-intinya saja ya karena waktu kita terbatas. Karena pertama kita dulu tentukan pastinya, karena kita memilih kelas 4, kita ambil pasti B. Elemen membaca dan kemudian capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari dan anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Kemudian sejak pembelajaran, pelajar dapat menyimpulkan ciri-ciri visi dengan lembar yang berisi petunjuk. Pemahaman bermakna. Kemudian berikutnya persiapan pembelajaran. Ya, dan seterusnya. Iya. Akhir asesmen. Terima kasih. Oh iya, oke, aplaus untuk ke Ibu Jumarni. Ya, mungkin itu gambaran singkatnya ya, kan tidak mungkin kita bisa membuat secepat itu, ya. Itu gambaran mungkin yang sudah dipahami oleh Ibu. Terima kasih. Selanjutnya di lampiran terakhir mungkin. Ya, terima kasih. Di bagian biasanya kita buat ada LK peserta didik di lembar kerjanya. Tentunya di dalam lembar kerja itu terdapat sosol yang mengacu ke tujuan pembelajaran, intinya seperti itu. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, tentunya berkaitan dengan materi yang dipelajari. Kemudian ada glosarium. Di glosarium itu kita masukkan kata-kata sulit beserta dengan artinya. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Maksudnya di sini sumber dari materi yang kita pelajari seperti itu. Terima kasih. Maaf ya, suaranya belum masuk. Terima kasih Ibu Astriani, Ibu Jumarni, Ibu Ella sudah berusaha untuk mengerjakan tugas meskipun waktunya sedikit, tetapi sudah ada gambaran bahwa ibu-ibu insya Allah akan beraksi nyata di sekolah masing-masing seperti itu ya. Izin share lagi ya. Nah sekarang waktunya kita menguatkan lagi pemahaman ibu-ibu tentang modul ajar ini. Yep. Kita akan melangkah ke kuis. Cluenya adalah menyebutkan kata kunci dari deskripsi yang ada, ya. Tidak banyak kok, cuma 3 barangkali. Oke, jadi langsung saja siapa yang sudah tahu langsung dijawab saja atau bersamaan juga tidak apa-apa. Nah, ini jelas terbaca kan? Jelas terbaca? Ya, silakan ditebak apa kata kuncinya? Apa ya? Tujuan pembelajaran. Apa? Tujuan pembelajaran. Ada yang lain? Oke. Bagaimana Ibu Ella, Ibu Jumarni? Saya masih mau di. Masih sedikit lagi.
Tujuan pembelajaran itu ada di dalamnya. Ayo, apa nih? Kita lihat. Implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Iya, apa itu? Kata kuncinya. Satu kata saja, dua kata. Apaan? Oh my God. Iya toh? Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, clue berikutnya. Kata kuncinya apa? Wow. Siapa tadi yang kerja ini? Kompetensi inti. Apa? Kompetensi inti. Iya, oke. Siapa ini? Ibu siapa? Marni. Ibu Jumarni. Kita lihat apakah benar jawabannya. Oke, aplaus dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Satu lagi. Siapa nih? Apaan nih? Tiga, dua, satu. Ada? Ada yang bisa menebaknya? Halo? Atau saya buka nih? Dibuka? Saya buka? Atau masih mau ditebak? Saya buka kriteria esensial. Oke. Ternyata kita semua masih perlu membaca kembali materi tentang modul ajar. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, tetap semangat karena yang akan melakukannya kan kita, ya. Siapa lagi? Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Mari kita lakukan gerakan perubahan. Terima kasih. Yap. Ya, demikian aktivitas kita hari ini. Semoga berkah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi apa yang kita lakukan. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah sebagai wujud syukur kita karena kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Yang menyelenggarakan urusan pemerintah dengan agama sesuai dengan kewenangannya. Kelima, prinsip penolakan